Are you ready, Joy Kids? Aye, Captain! I can hear you. Aye, Captain! Ooh. Hai guys! Udah kangen banget nih sama kalian. Iya, karena minggu lalu kita nggak ketemu, tapi minggu ini kita akan bergembira lagi bersama-sama. Iya bener banget nih, karena minggu ini ada yang berbeda dan spesial dari minggu kemarin. Nah, sebelum masuk ke firman Tuhan, kita nyanyi-nyanyi bareng dulu yuk. Kasih, kasih, kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Ayo teman-teman, kita puji bareng-bareng ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Ikutin gerakan kakak-kakak ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Masih semangat kan? Yuk nyanyi bareng-bareng lagi yuk. Ayo. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, 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 besar. Tuhan Allah di tengah Katakan kita, gede, teman-teman. gede, gede. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah Gede, kita, teman-teman. gede, gede, gede. Gede.
Wah, asik ya teman-teman. Kita udah joget-joget bareng. Saatnya kita mau dengarkan firman. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami Tuhan selama seminggu ini. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu, berarti supaya firman ini Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Wah, Mbak Ines percaya pasti semua teman-teman dan adik-adik yang ada di rumah hari ini semua sehat-sehat, bahagia semuanya, penuh sukacita. Walaupun kita belum bisa ketemu tatap muka nih langsung nih, tapi Mbak Ines percaya bahwa di dalam Tuhan persekutuan kita tetap luar biasa, ya kan? Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan dulu. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, oke? Mari kita sama-sama tunduk kepala, lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh bersekutu kembali melalui ibadah online kami. Tuhan, kami mau Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami, ajari kami Tuhan Yesus supaya hari demi hari kami semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi teman-teman kami juga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Tuhan firman-Mu ini ya Tuhan, supaya kami semuanya boleh mengerti dan melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, kalau minggu lalu kita nggak ketemu ya adik-adik ya. Apa yang sudah adik-adik lakukan selama seminggu coba? Apakah selama seminggu rasanya aduh bosen banget ya kan? Atau rasanya mungkin udah kepengen ketemu sama teman-teman sekolah minggu, kangen ya rasanya ya. Atau mungkin di rumah sudah mulai bermain-main tuh dengan tetangga depan rumahnya atau samping rumahnya atau dengan saudara-saudara kita, ya kan? Kita tidak tahu kabar kita masing-masing, tapi kita percaya nih kalau kita ada di dalam Tuhan, kita bersama-sama bersekutu pagi hari ini dan kita mendengarkan firman Tuhan sama-sama. Mari kita mau buka firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita mau ambil dari kitab Lukas. Nah, Lukas ini dari perjanjian lama atau perjanjian baru? Masih inget dah? Ya. Lukas pasal yang ke-10, ya kan? Ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Sekali lagi, Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai yang ke-37. Sudah ketemu semuanya? Oke? Kalau sudah ketemu semuanya bilang amin. Oke, ya. Oke, kita akan membaca bersama-sama. Adik-adik boleh menyimak membaca Alkitabnya. Mbak Ines mau cerita. Ceritanya begini adik-adik, ya kan? Pada suatu kali, waktu itu ada seorang ahli Taurat, ya kan? Seorang ahli Taurat dia datang kepada Tuhan Yesus. Ahli Taurat ini bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kata ahli Taurat itu. Lalu Tuhan Yesus berkata seperti ini, "Menurut kamu, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Kata Tuhan Yesus kepada orang itu. Lalu orang itu tentu saja dia tahu apa yang tertulis di dalam hukum Taurat. Kan dia ahlinya. Lalu dia jawab begini, "Oh, di dalam hukum Taurat dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Wah, hebat ya adik-adik ya. Dia hafal loh apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Karena memang dia ahlinya dalam hal itu. Kata dia, kita harus mengasihi Tuhan. Kita harus mengasihi
teman-teman kita, kata dia seperti itu. Kira-kira benar gak ya jawaban dia ya adik-adik ya? Nah, lalu Yesus berkata kepadanya, hei, jawabmu itu benar. Kalau kamu berbuat demikian, maka kamu akan hidup. Kata Yesus seperti itu. Tapi ahli Taurat ini karena dia merasa pintar, ia ingin membenarkan dirinya. Ia bertanya lagi kepada Tuhan Yesus. Seperti ini pertanyaannya. Tuhan, lalu siapa ya sesamaku manusia yang disebut sebagai temanku itu tuh sebetulnya siapa? Kemudian Tuhan Yesus menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik. Adik-adik mau mendengarkannya? Yuk kita dengarkan kisah berikut ini. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Lalu ia dihadang perampok-perampok. Mereka merampoknya, membuka pakaiannya dan memukulnya. Kemudian mereka pergi dan meninggalkannya dalam keadaan hampir mati. Kebetulan seorang imam Yahudi lewat di sana. Ketika ia melihat orang yang luka itu, ia cuma melewatinya dari seberang jalan. Wah, sayang sekali. Begitu juga seorang Lewi ketika sampai di tempat itu, ia juga melihat korban rampokan itu. Tapi ia malah pergi ke seberang jalan juga. Kemudian seorang Samaria datang menuju tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia merasa kasihan kepadanya. Ia mendekatinya dan membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menuangkan minyak dan anggur kepadanya. Kemudian orang Samaria itu menempatkan orang itu di atas keledainya sendiri. Ia membawanya ke sebuah rumah penginapan dan merawatnya. Bahkan hari berikutnya ia memberi 2 keping uang perak kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia. Dan jika biayanya masih kurang, akan kubayar waktu aku datang kembali. Menurut engkau, siapa di antara ketiga orang itu yang merupakan sesama dari korban perampokan itu? Nah, cerita tentang orang Samaria yang baik hati ini sungguh menarik loh adik-adik. Kenapa? Karena orang Samaria ini sebetulnya adalah dianggap orang yang asing oleh orang Israel. Tetapi justru orang Samaria inilah yang menolong orang yang dirampok itu. Bukan saudaranya atau pendetanya itu tadi yang lewat. Bukan orang itu. Melainkan orang ini yang menolong, orang Samaria inilah yang menolong orang yang dirampok itu. Kita pun harus jadi seperti orang Samaria ini. Seperti yang Yesus contohkan kepada ahli Taurat itu. Kita harus berbuat baik kepada semua orang. Ya, kepada saudara kita di rumah, kepada orang tua kita, kepada teman gereja dan sekolah minggu kita, kepada teman-teman kita di sekolah. Setiap kali ada kesempatan, kita harus berbuat baik, menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Dengan begitulah artinya bahwa kita sungguh-sungguh punya kasih di dalam diri kita. Lalu bagaimana ya? Sementara ini kita waktu lagi pandemi COVID begini, kita tidak bisa bertemu dengan banyak teman-teman kita kan? Tentu saja kita masih bisa tetap
menunjukkan perhatian kita kepada teman-teman kita. Contohnya nih ya, adik-adik ya, kalau misalnya temanmu itu tidak bisa belajar online karena mungkin orang tuanya tidak bisa membelikan pulsa, ya kan? Kamu bisa mengajaknya belajar online di rumahmu, tapi jangan banyak-banyak ya, nanti dimarahin sama Pak RT ya. Jadi engkau boleh mengajak mereka bersama belajar dengan engkau. Atau boleh juga adik-adik itu memberikan pesan, mengirimkan pesan kepada mereka. Hei, apa kabar? Hari ini kamu ngapain? Apa yang kamu kerjakan? Jangan lupa minum vitamin ya, jangan lupa olahraga ya. Tetap berdoa kepada Tuhan ya. Itu yang kita bisa lakukan. Nah, hari ini Mbak Ines akan memberikan sebuah ayat hafalan yang akan membuat kita selalu mengingat-ingat apa yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Ya, siapkan Alkitabmu. Ayo kita buka di dalam Galatia 6 ayat 9a. Oke. Galatia 6 ayat 9a. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Sekali lagi, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Nah, itu pesan Tuhan kepada kita, adik-adik. Semuanya kita tidak boleh jemu-jemu untuk berbuat baik. Supaya suatu saat nanti kita akan menuainya. Ya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita saling mengasihi dan mencintai sesama kita. Sekarang mari kita berdoa supaya Tuhan memampukan kita untuk kita tetap mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi hari ini Tuhan sudah mengingatkan kami, memberi teladan kepada kami melalui orang Samaria yang baik hati. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua agar hati kami senantiasa mengasihi. Agar kami tidak jemu-jemu berbuat baik Tuhan kepada semua orang. Tolonglah kami ya Tuhan Yesus agar kami meneladani apa yang Tuhan sudah lakukan ketika Engkau mati, Engkau mengasihi semua orang dan Engkau mencintai kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, berikan kami kesehatan senantiasa Tuhan. Berkati sekolah kami Tuhan Yesus, berkati orang tua kami dan keluarga kami. Agar kami semua boleh tetap sehat di masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan di dalam namamu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Oke Dede, wah seru banget ya. Tadi kita udah joget-joget bareng, udah dengerin firman juga. Nah, tapi jangan sedih Dede semua. Minggu depan kita masih bisa ketemu kok. Bener gak Kak Bimbing? Oh bener dong. Nah, jangan lupa ya teman-teman buat mengambil foto ketika kalian mengikuti sekolah minggu online ini. Nah, habis foto jangan lupa kirim ke kakak-kakak ya, supaya dapat apa sih? Dapat poin. Makanya itu jangan lupa subscribe, like, dan share ke semua teman-teman kamu. Dan jangan lupa ajak teman-teman kamu buat nonton juga online ini. Bener nggak? Bener dong. Oke teman-teman, bye-bye, see you next week. Bye.